Katolik dimanapun kalian berada, kami mahasiswi dari Sekolah Tinggi Pasaran Don Bosco Tomohon akan membahas tentang sejarah Gereja Katolik di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Jessica Najwan, saya Gabriela Pelialu, saya Clarita Wantania, saya Rosalina Pangau. Silahkan menyimak video dari kami. Sejarah Gereja Katolik di Indonesia pada zaman Belanda. Sejarah awal Gereja Katolik di Indonesia. Sejarah Gereja Katolik di Indonesia berawal dari kedatangan bangsa Portugis ke Kepulauan Maluku. Orang pertama yang menjadi Katolik adalah orang Maluku Kolano, kepala kampung di Mamuya yang sekarang di Maluku Utara, yang dibaptis bersama seluruh warga kampungnya pada tahun 1534 setelah menerima pemberitaan Injil dari Gonçalo Veloso, seorang saudagar Portugis. Ketika itu para pelaut Portugis baru saja menemukan kepulauan rempah-rempah itu, dan bersamaan dengan para pedagang dan serdadu-serdadu, para imam Katolik juga datang untuk menyebarkan Injil. Salah satu pendatang di Indonesia itu adalah Santo Franciscus Xaverius yang pada tahun 1546 sampai 1547 datang mengunjungi Pulau Ambon, Saparua, dan Ternate. Ia juga membaptis beberapa ribu penduduk setempat. Era VOC. Sejak kedatangan dan kekuasaan VOC di Indonesia tahun 1619 sampai 1799, akhirnya mengambil alih kekuasaan politik di Indonesia. Gereja Katolik dilarang secara mutlak dan hanya bertahan di beberapa wilayah yang tidak termasuk VOC, yaitu Flores dan Timor. Para penguasa VOC bersama Protestan, maka mereka mengusir imam-imam Katolik yang berkebangsaan Portugis dan menggantikan mereka dengan pendeta-pendeta Protestan dari Belanda. Banyak umat Katolik yang kemudian diprotestankan saat itu, seperti yang terjadi dengan komunitas-komunitas Katolik di Ambon. Imam-imam Katolik diancam hukuman mati kalau ketahuan berkarya di wilayah kekuasaan VOC. Pada tahun 1624, Pastor Egidius de Abreu SJ dibunuh di Kastel Batavia pada zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen karena mengajar agama dan merayakan misa kudus di penjara. Pastor A. de Rhodes, seorang Yesuit Prancis, pencipta huruf abjad Vietnam, dijatuhi hukuman berupa menyaksikan pembakaran salibnya dan alat-alat ibadat Katolik lainnya di bawah tiang gantungan, tempat dua orang pencuri baru saja digantung. Lalu, Pastor A. de Rhodes diusir pada tahun 1646. Johannes Kaspar Kraatz, seorang Austria, terpaksa meninggalkan Batavia karena usahanya dipersulit oleh pejabat-pejabat VOC akibat bantuan yang ia berikan kepada beberapa imam Katolik yang singgah di pelabuhan Batavia. Ia pindah ke Makau, masuk Serikat Yesus, dan meninggal sebagai seorang martir di Vietnam pada tahun 1737. Pada akhir abad ke-18, Eropa Barat diliputi perang dahsyat antara Prancis dan Britania Raya bersama sekutunya masing-masing. Simpati orang Belanda terbagi. Ada yang memihak Prancis dan sebagian lagi memihak Britania. Sampai negeri Belanda kehilangan kedaulatannya. Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya Lodewijk Louis Napoleon, seorang Katolik, menjadi Raja Belanda pada tahun 1799 dan VOC bangkrut dan dinyatakan bubar. Era Hindia Belanda. Perubahan politik di Belanda, khususnya kenaikan tahta Raja Lodewijk, seorang Katolik, membawa pengaruh yang cukup positif.
kebebasan umat beragama mulai diakui pemerintah. Pada tanggal 8 Mei 1807, pemimpin Gereja Katolik di Roma mendapat persetujuan Raja Louis Napoleon untuk mendirikan prefektur apostolik Hindia Belanda di Batavia. Gubernur Jenderal Daendel tahun 1808 sampai 1911 berkuasa menggantikan VOC dengan pemerintah Hindia Belanda. Kebebasan beragama kemudian diperlakukan walaupun agama Katolik saat itu agak dipersulit. Pada tanggal 14 April 1808, dua orang imam dari negeri Belanda tiba di Jakarta, yaitu Pastor Jacobus Nelson dan Pastor Lambertus Prisen. Yang diangkat menjadi prefek apostolik pertama adalah Pastor J. Nelson PR. Imam pada saat itu hanya 5 orang untuk memelihara umat sebanyak 9.000 orang yang hidup berjauhan satu sama lain. Akan tetapi pada tahun 1889 kondisi ini membaik di mana ada 50 imam di Indonesia. Di Yogyakarta, misi Katolik dilarang sampai tahun 1891. Flores, Pulau Katolik, daerah yang diambil ahli Tarekat Serikat Sabda Allah (SVD) 1912 sampai 1914 meliputi Pulau Flores, Solor, Adonara, Lomland, dan daerah Belu di Pulau Timor. Sampai akhir Perang Dunia Pertama, tenaga dan fasilitas Tarekat SFD masih kurang sehingga beberapa lama Jesuit meneruskan kerasulan Flores sampai 1920. Baru setelah itu, pemerintah umat yang setiap tahun bertambah di banyak tempat dapat dipenuhi, yaitu dengan menetapkan seorang imam di tengah-tengah mereka. Pusat misi dipindahkan dari Larantukan ke Ende, Flores Tengah, supaya daerah tengah dan barat dapat dikerjakan dengan lebih baik. Jumlah sekolah-sekolah yang dirintis gereja bertambah dengan cepat, sehingga pemerintah yang tidak mampu mengerjakan sistem itu sendiri menyerahkannya kepada gereja. Dalam jangka waktu 4 tahun, 1915 sampai 1919, angka dan tahun berikutnya ditambah dengan cabang yang sampai sekarang ini terkenal dengan nama percetakan Arnoldus. Pada tahun 1929 didirikan Rumah Sakit Katolik di Lela yang diselenggarakan oleh para suster Abdi Roh Kudus yang mengurus juga Rumah Sakit Negeri di Ende tahun 1930. Atas dasar pendidikan yang luas, pada tahun 1926 dibuka Seminari Menengah Sisika yang diusul oleh Seminari Tinggi Santo Paulus 1937. Umat Katolik Keuskupan Manado. Periode tahun 1563 sampai 1667, karya misi menetap di Minahasa, Siau, Sangihe, dan Talaut. Hal ini dilakukan oleh Imam Yesuit, yaitu Pastor Diego de Magalhães SC. Pada periode tahun 1667 sampai 1808 merupakan tahap ketiduran penyebaran agama Katolik karena VOC mulai melarangnya. VOC hanya mengizinkan agama Protestan untuk beribadah. Kemudian pada tahun 1808, barulah agama Katolik diizinkan para imam Katolik masuk kembali ke wilayah Indonesia dan mendukung perayaan keagamaan Katolik secara publik. Keuskupan Manado sendiri mengalami pengembangan yang dimulai pada saat seorang umat dari paroki Langowan, yaitu Bapak Daniel Mandagi, pada tahun 1868 yang meminta kepada Pastor Leginen di Semarang dan juga Uskup Fraksken dari Batavia untuk mengirimkan seorang imam ke Manado. Bapak Daniel Mandagi, seorang pensiunan tentara KNIL yang sudah kembali dari tugas di Jawa.
Daniel Mandagi merupakan salah satu orang Minahasa yang dibaptis di Pulau Jawa pada tahun 1854. Pada saat ia menjadi tentara KNIL di Pulau Jawa dan kembali ke Minahasa setelah ia menyelesaikan tugas di Pulau Jawa. Daniel Mandagi ingin membaptis anaknya, namun pada saat itu di Minahasa sendiri tidak ada imam Katolik pada saat itu. Kemudian, ia mengirim surat kepada Monsinyur Fransken PR yang menjadi vikaris apostolik di Batavia selama 27 tahun. Lewat surat itu, maka Pastor Jan de Vries SJ datang ke Manado dengan mendarat di Kema pada tanggal 14 September 1868. Umat Katolik keturunan Tionghoa di seluruh Kepulauan Nusantara, khususnya di kota-kota besar, telah lama terdapat orang-orang Tionghoa. Berlainan dengan orang-orang keturunan Arab yang memegang peran kuat dalam agama dan masyarakat Islam sejak kedatangannya di Indonesia, golongan Tionghoa berangsur-angsur memeluk agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Karena Gereja Katolik tidak mengenal pembagian umat menurut suku atau bangsa, maka mereka diintegrasikan sama sekali ke dalam struktur organisasi gereja yang biasa. Di Kota Padang terdapat golongan Tionghoa yang sudah lama bergaul dengan penduduk asli. Mereka memegang teguh adat Tionghoa tetapi berbahasa Melayu Padang. Usaha niaga pertukangan serta pertanian mereka maju. Melihat kemajuan pedagang-pedagang Belanda yang lebih pesat lagi, mereka cepat memahami bahwa pendidikan modernlah yang sangat menguntungkan. Akan tetapi, pada waktu itu, di Padang hanya menyelenggarakan sekolah-sekolah untuk anak-anak Belanda dan Indonesia. Pada tahun 1917, Suster Alfred dari Kongregasi Suster-Suster Belas Kasihan mulai membuka sebuah sekolah bagi anak-anak putri bukan Belanda secara sangat sederhana. 2 tahun kemudian, seorang ayah Tionghoa mau memasukkan putrinya ke sekolah itu. Suster Alfred terpaksa menolak karena sekolah tidak berjalan dengan baik itu ditutup lagi. Ayah itu pergi ke tempat muder kemudian menghadap uskup. Terdorong rasa belas kasihan, akhirnya uskup mengizinkannya. Peristiwa sederhana itu menjadi titik awal perkembangan yang dahsyat. Para orang tua Tionghoa berbondong-bondong bersama putri-putri mereka mendatangi sekolah kecil itu. Sekolah putri inilah yang menjadi pangkal tolak Monsinyur Matthias Brands untuk membangun masyarakat Tionghoa yang beragama Katolik. Di seluruh Pulau Jawa, khususnya di kota-kota besar, terdapat orang-orang keturunan Tionghoa. Di antara mereka pun terdapat banyak penganut agama Katolik. Paroki Kebun Dalem di Semarang sejak tahun 1937 dengan sistem sekolah yang lengkap dari taman kanak-kanak sampai SMU dengan suster-suster kongregasi, penyelenggaraan ilahi dengan asrama putri menjadi pusat kegiatan agama di antaranya masyarakat Katolik Tionghoa. Tokoh-tokoh yang berperan penting. Albertus Soegija Pranata, uskup pertama Keuskupan Semarang yang didirikan pada tahun 1940. Ia dikenal sebagai pemimpin yang aktif dalam menyuarakan hak-hak umat Katolik dan berperan penting dalam membimbing masyarakat Katolik selama masa penjajahan. Tokoh-tokoh yang berperan penting yang selanjutnya yaitu Pastor Van Lith. Ia adalah seorang misionaris yang berperan dalam pengembangan pendidikan dan masyarakat di wilayah-wilayah yang dijajah Belanda. Tokoh-tokoh Katolik yang berperan penting selanjutnya adalah Romeo Hendrati. Ia adalah seorang tokoh Katolik Indonesia yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak umat Katolik dan memajukan pendidikan Katolik di Indonesia. Ia juga terlibat dalam gerakan kemerdekaan nasional. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih kepada umat yang telah menyaksikan video kami. Semoga itu bisa berguna dan bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung kami dengan Like,
komen, dan share ke teman-teman kalian agar lebih banyak lagi umat yang mengetahui sejarah Gereja Katolik di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. salam fide siensia dan integritas. Salam!